Oke, selamat malam dan semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, komunitas sehat, kaya raya, bahagia. Sekarang saya mau ajak teman-teman semua di sini untuk yel-yel. Kalau saya tanya apa kabar, nanti teman-teman bisa bersama-sama menyalakan voice-nya, kemudian menyalakan kameranya, kemudian bersama-sama mengatakan sehat, kaya raya, bahagia. Oke, siap teman-teman? Bisa nyalakan voice-nya. Oke. Apa kabar? Sehat, Sehat, kaya kaya raya, raya, bahagia. bahagia. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah bersama-sama untuk yel-yel bersama. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Greta Paulina, saya akan menjadi host malam ini. Kemudian aktivitas keseharian saya adalah sebagai hipnoterapi. Saya berdomisili di Kota Kebumen. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown untuk hari ini. Akan dimulai dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Kak Devi. Kemudian saya akan memperkenalkan melalui slide para mentor utama di komunitas SKRP. Kemudian lalu saya akan menjelaskan terkait aturan pada webinar SKRP malam ini dan menjelaskan kegiatan yang diadakan di SKRP apa saja. Kemudian ada core value yang akan dijelaskan oleh Kak Tia. Kemudian ada sharing dari abundant sharing oleh Pak Oyi. Lalu pembicara utama kita yaitu ada Ibu Ceklina Ayasa Nyumpit yang akan sharing tentang life hack untuk mempercepat tercapainya impian. Lalu beberapa rangkaian penutup dari SKRP. Nah, sebelum kita memulai acara terlebih lanjut, ada baiknya kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Saya persilahkan Kak Devi untuk berdoa. Oke. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman SKRB yang terkasih. Izinkan saya, Devi Satri, untuk memimpin doa malam ini. Sebelum kita mulai dengan webinar, marilah kita mendoakan salah satu rekan kita, Ibu Pamasi Subaningsih, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibu Masi. Beliau adalah salah satu anggota komunitas SKRB yang tutup usia pada hari Kamis 22 Mei 2025. Semoga almarhumah husnul khotimah diterima segala amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan dan diterangi kuburnya, dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, marilah kita memulai webinar ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan malam ini mendapat limpahan berkat dan manfaat. Ya Tuhan, malam ini kami berkumpul dalam kegiatan webinar dengan tema Life Hack untuk mempercepat tercapainya impian. Kami sadar bahwa semua impian kami hanya dapat terjadi atas seizin-Mu. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Tajamkanlah akal dan budi kami agar mampu memahami makna yang lebih dalam. Dan bimbinglah lisan para pemateri kami agar apa yang disampaikan bisa menyentuh, menggugah, dan memberi pencerahan. Ya Tuhan, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran bagi kami dan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama dalam kebaikan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah niat kami, dan satukanlah kami dalam semangat cinta kasih. Kami berserah diri padamu ya Tuhan,
Semoga Engkau meridhoi langkah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Greta untuk melanjutkan acara. Oke, terima kasih Kak Devi sudah memimpin doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Kak Devi. Kemudian saya akan membacakan mentor di SKRB ini. Yang pertama ada Bapak Aris Handi Setiono sebagai Peak Performance Coach. Kemudian ada Coach Julius Suharto sebagai Team Building Coach. Kemudian ada Coach Roy Irawan sebagai Health Nutrition Life Coach. Kemudian ada Coach Violison Marteo sebagai Productivity Management Coach. Untuk etika webinar pada malam hari ini, mohon pastikan yang pertama mute mikrofon teman-teman semua selama acara berlangsung. Saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Kemudian jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang untuk membuat rekaman dalam bentuk apapun. Acara ini diselenggarakan atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut dengan SDD yang menaungi acara Akademi Hipnoterapi Indonesia, lifecoretransformation.com, Sekolah Orang Tua, dan Indonesian Future Founders. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau sering disebut dengan AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk penyembuhan berbagai masalah baik mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Lifecoretransformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal diri dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan LCTW yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Kemudian ada Indonesian Future Founders, itu adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pembisnis, berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan impian-impian yang besar. Kemudian saya akan memberikan video cuplikan acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa, yaitu ICT Advance. Berikut adalah acara ICT Advance yang akan diadakan kembali pada 25 dan 26 Oktober 2025 di Bali. Bila ada teman-teman yang mau mendaftar, nanti bisa lihat pengumuman di akhir acara, akan ada link pendaftarannya. Kemudian sebuah komunitas SKRB memiliki misi yaitu misinya adalah sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, dan teruji, serta ilmiah. Kemudian, kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya.
Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRP ini. Core value kita adalah impact. I-nya sendiri adalah integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian M-nya ada mindfulness, yang artinya memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. P-nya adalah purposeful, yang artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Kemudian A-nya adalah abundance, yang artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Kemudian C-nya adalah komitmen, yang artinya adalah berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Kemudian yang terakhir adalah T-nya teachable, yang artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan bersama-sama dengan meng-unmute mikrofonnya. Setelah saya menyebutkan core values SKRP, yuk semua bersama-sama menyebutkan integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, and teachable. Yuk teman-teman boleh membuka mikrofonnya. Integrity, mindfulness, purposeful, abundance, integrity, mindfulness, purposeful, Okay. abundance, commitment, and teachable. Terima kasih teman-teman semua sudah ikut berpartisipasi malam ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRP. Marilah kita sambut bersama-sama Kak Tia yang akan membawakan core value abundance. Waktu dan tempat, silakan Kak Tia. Selamat datang Kak Tia di acara malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Semangat pagi. Pagi. Iya, Kak Tia, boleh waktu dan iya, terima kasih. Iya, selamat malam, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Tia. Saya seorang asisten coach di Eating Reorder. Saya seorang ibu juga. Dan sehari-harinya bekerja sebagai salah seorang dokter umum di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Sebelumnya saya mau berterima kasih ya atas kepercayaan yang diberikan untuk saya membawakan salah satu core value SKRB yaitu abundance. Oke, boleh minta tolong slide-nya, Kak Gret? Oke, abundance ini didefinisikan sebagai mempunyai mentalitas keberlimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Nah, teman-teman, sebelum saya bergabung dalam Eating Reorder dan masih slide yang sebelumnya aja, Kak. Oke, ya sebelum saya bergabung dalam Eating Reorder dan komunitas SKRB, yang terbersit di benak saya tentang berkelimpahan itu adalah kaya raya atau berlimpah secara materi ya. Namun setelah saya mengikuti IR dan SKRB, pemahaman saya tentang abundance diperluas dan penekanannya adalah pada mentalitas berkelimpahan. Nah, untuk memiliki mentalitas ini, salah satu cara yang paling mudah untuk membentuknya adalah dengan bersyukur. Di IR dan di SKRB saya diajari untuk membuat jurnal syukur, yaitu tiap 2 jam menulis apa yang bisa kita syukuri pada saat itu. Nah, melalui hal ini, kita bisa lebih menyadari berkat-berkat yang kita terima. Mungkin ya selama ini kita anggapnya sepele ya, atau kita take it for granted. Kayak misalnya, saya bersyukur untuk hari ini untuk nafas kehidupan yang baru diberikan. Nah, dengan menyadari berkat-berkat kecil seperti itu, kita bisa lebih menyadari kita tuh nerima banyak berkat loh.
gitu. Dan semakin banyak yang kita sadari, semakin besar pula rasa keberlimpahan yang bisa kita rasakan. Oke, Kak Greta boleh slide berikutnya? Oke, kenapa sih kita perlu memiliki mentalitas keberlimpahan? Nah, kalau kita sering bersyukur, kita akan merasa berkelimpahan. Dan kalau kita merasa berkelimpahan, biasanya kita akan merasa lebih bahagia, kita bisa merasa lebih puas, bisa lebih fokus pada apa yang sudah kita miliki daripada yang belum kita miliki. Kita bisa lebih menikmati hidup dan nggak terus-terusan mengejar sesuatu yang tidak ada. Dan kita juga biasanya pasti akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain ya, karena kalau kita merasa diri kita berkelimpahan, tentu kita akan ingin berbagi. Dan kalau kita sudah berbagi dengan orang lain kemungkinan besar juga akan merasa bahagia, sehingga hubungan pasti akan lebih baik. Kita juga bisa memberi dan mendukung orang lain tanpa merasa takut akan kekurangan. Hubungan kita akan lebih positif, nggak gampang iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, dan kita juga tidak akan kompetisi dengan orang lain. Selain itu, kita juga pasti akan merasa lebih kreatif, lebih inovatif, lebih banyak bisa berpikir out of the box ya. Dan setelah itu kita juga bisa lebih percaya diri dan lebih berani mengambil risiko. Nggak terlalu khawatir akan kekurangan atau kegagalan, karena kita lebih percaya akan ada jalan. Otomatis, kita juga bisa lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan dan bisa melihat sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dan juga tidak mudah menyerah. Kesemuanya ini tentunya akan menjadi kondisi mental kita lebih baik. Kita tidak terlalu cemas, kita nggak stres, bisa lebih fokus terhadap hal yang positif dan pandangan hidup yang lebih optimis. Nah, kembali ke definisi tadi ya, mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Kalau ingat abundance, saya tuh selalu ingat kata-kata ini. The more you give, the more you get. Kalau yang slide yang berikutnya, Kak. Nah, kalau kita merasa berkelimpahan, tentunya kita pasti merasa berbagi. Berarti hukum tabur tuai, banyak yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Semakin banyak tuai, kita pengen nabur lagi lebih banyak. Kalau kita bisa nabur lebih banyak, kemungkinan besar kita akan dapat lebih banyak lagi. Sehingga harapan saya, dengan memiliki mentalitas berkelimpahan, bisa lebih banyak berbagi dengan orang lain, yang pada akhirnya akan berkat ke kita dengan lebih banyak lagi. Demikian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan saya kembalikan ke kita. Baik, terima kasih Kak Tia sudah memberikan sebuah sharing yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih waktunya. Kemudian teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan, dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Pak Oyik. Mari kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hingga saat ini. Bantu saya untuk memberikan emotikan yang meriah untuk Pak Oyik. Pembicara abundance sharing pada malam hari ini, waktu dan tempat, Pak Oyik dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya, teman-teman ya? Kedengaran? Oke. Selamat malam untuk teman-teman yang live saat ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang nonton rekamannya, gitu. Oke, sebagai awalan ini akan saya jelaskan sedikit ya, bedanya abundant dan abundance tadi. Kalau abundant itu lebih ke arah adjektif atau kata sifat, sementara kalau abundance itu lebih ke arah kata benda. Nah, di slide itu bisa kita baca, jadi
abundant itu berakar pada konsep kelimpahan. Jadi tidak melulu pada materi, gitu ya. Ketika kita mengatakan sesuatu abundant, maka yang kita maksudkan itu adalah jumlah yang sangat banyak, berlimpah atau melimpah ruah, kayak gitu. Ada beberapa sinonim dari kata abundant di situ, limpah, berlimpah, melimpah ruah, banyak sekali, sangat banyak, dan itu rata-rata mengarah kepada rasa gitu. Nah, sebelumnya di sini kalau cerita soal pengalaman, em, akhir-akhir ini saya memang banyak beraktivitas di Buleleng, di Bali Utara. Eh, Berawal dari membuat sebuah web series gitu teman-teman. Jadi dari web series itu saya menceritakan tentang sebuah warung atau sebuah tempat makan gitu namanya Dapur Bali Mula. Saya menceritakan berbagai aktivitas di situ karena Bali Selatan dan Bali Utara itu kan berbeda ya exposure wisatanya, dan dari hasil dari web series itu akhirnya jadi banyak orang yang tahu tentang tempat makan itu, si dapur tadi. Nah, akhirnya di dapur itu bisa mengajak para karyawan yang berasal dari anak-anak muda di daerah sekitar Desa Les, itu namanya Desa Les, di Kecamatan Tejakula di Kabupaten Buleleng. Nah, dari situ rasa berlimpah itu jadi lebih tebal. Jadi benar tadi kata Askustia ya, bahwa kalau kita nabur, maka itu pula yang akan kita tuai kayak gitu. Jadi kalau mengingat kembali ke apa sih latar belakang pada perasaan keberlimpahan. Jadi ini kembali ke perasaan, karena untuk merasa berkecukupan, berkelimpahan itu nggak melulu ke arah materi gitu ya. Jadi abundance mindset ini berkaitan dengan bagaimana seseorang tuh memandang ketersediaan sumber daya, peluang, dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, perasaan keberlimpahan ini seringkali berlawanan dengan scarcity mindset atau pola pikir kekurangan gitu. Ini nih eh, apa ya, berlawanan. Keyakinan bahwa sumber daya itu terbatas dan tidak cukup untuk semua orang. Nah, ini sebagai contoh tuh ada beberapa eh, apa ya, poin gitu ya. Kayak misalkan pertama, pola asuh dan lingkungan sosial. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang menekankan keterbatasan, penghematan berlebihan, atau ketakutan akan kekurangan. Anak-anak yang sering mendengar bahwa uang, waktu, atau cinta itu tidak cukup, itu cenderung membentuk pola pikir kekurangan. Nah, saya rasa ini teman-teman, oh iya ya, benar juga ya, kayaknya pernah ketemu juga dengan orang yang punya pola pikir kayak gitu, gitu. Terus yang kedua, ada pengalaman masa lalu. Jadi ada trauma finansial, kegagalan, atau penolakan di masa lalu yang menciptakan rasa takut kekurangan dan membuat individu tuh sulit merasa cukup atau bersyukur. Pengalaman seperti itu bisa menghambat kemampuan seseorang untuk percaya bahwa hidup bisa berlimpah. Terus berikutnya ada tentang budaya dan media. Budaya konsumtif dari media sosial yang kadang jadi benchmark gitu ya, sering menampilkan standar kemewahan yang tidak realistis. Itu bisa menciptakan ilusi bahwa keberlimpahan hanya berarti memiliki lebih banyak. Nah, ini membuat banyak orang merasa tidak cukup atau kalah dibandingkan dengan orang lain. Kemudian ada lagi kondisi ekonomi, ketidakpastian ekonomi, inflasi, pengangguran, dan krisis keuangan dapat memperkuat rasa kekurangan dan menghambat pertumbuhan pola pikir keberlimpahan. Ada lagi tentang eh, kurangnya kesadaran diri, gitu, dan latihan mental. Banyak orang tidak menyadari bahwa keberlimpahan adalah kondisi batin, bukan sekedar kesadaran eksternal. Tanpa latihan seperti syukur, visualisasi positif, atau refleksi diri, sulit untuk mengubah persepsi diri dari tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Jadi seperti itu teman-teman. Berawal kalau kembali ke cerita pengalaman, dari saya belum ketemu eating reorder sampai akhirnya menjalani dan sekarang jadi sudah sekian tahun menjadi asisten coach gitu. Banyak keajaiban terjadi, salah satunya adalah menjaga konsistensi dalam membuat web series tadi, sehingga dari tempat yang saya ceritakan itu bisa membuat tempat itu lebih dikenal orang, jadi lebih berguna untuk orang-orang di sekitar desa itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan singkatnya, energi syukur itu besar karena ia membawa vibrasi tinggi, teman-teman.
mengubah pikiran, menyembuhkan emosi, memperkuat tubuh, dan membuka saluran spiritual untuk menerima lebih. Dia adalah kunci untuk keberlimpahan, kedamaian, dan kesuksesan sejati. Kayak gitu. Oke, boleh next-nya? Next slide. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam grup WhatsApp kita itu bagus banget. Jangan dihentikan, sebaiknya diteruskan, dan terima kasih. Salam SKRB. Terima kasih Pak Oik atas sharingnya luar biasa, membuat kita semakin yakin untuk semakin abundant. Terima kasih waktunya Pak Oik. Sama-sama. Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang sudah siap dan bersemangat untuk belajar, silahkan ketik saya siap di kolom chat. Oh, luar biasa. Terima kasih. Thank you, sudah pada respon. Semangatnya luar biasa. Mari kita sambut Ibu Jacqueline Ayesa Nyumpit yang akan membawakan life pack untuk mempercepat tercapainya impian. Oke. Halo Ibu Jacqueline. Iya, selamat malam Greta. Terima kasih atas bantuannya ya. Biarpun ada kendala, tapi kita tetap senantiasa menunggu, tidak sabar untuk mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kita ya. Thank you buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya sambut dulu buat teman-teman kita semua yang ada di Zoom ya, luar biasa banget ya. Dari tadi nambah-nambah terus yang join live, terus habis itu join lagi, habis itu masuk lagi ya. Terima kasih ya buat kehadiran teman-teman semua pada malam hari ini. Malam ini kita akan bahas hal yang ringan, tapi berdampak life hack untuk mempercepat tercapainya impian. Saya, Jacqueline Ayesa Nyupit, dan saya percaya kadang yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi cara baru untuk melangkah. Yuk kita mulai dengan semangat positif dan pikiran terbuka, dan saya akan sharing di malam hari ini. Boleh Kak Oyi tolong dibantu? Ya, saya mohon izin share screen ya. Iya, terima kasih Kak Oyi. Apakah sudah terlihat di situ? Sudah. Oke, Aman ya? aman. Oke, materi saya berhubungan dengan life hack untuk mempercepat tercapainya impian. Teman-teman tahu nggak? Jadi 3 hal yang paling pondasi, 3 pilar yang mempengaruhi untuk mempercepat tercapainya impian itu ada 3, teman-teman. Ya, bagaimana cara kita bersikap, berperilaku setiap hari? Pertama, teman-teman harus ingat 3 hal. 3 hal itu adalah piramida. Piramida ini saya sangat suka banget ya teman. Piramida ini sangat sesuatu hal yang membuat saya itu kena banget gitu loh. Pertama, dari 3 piramida ini yang kita mesti punya itu adalah 1, pikiran. Pikiran positif itu adalah utama dalam segala hal, ya. Kedua, perilaku itu yang benar dilengkapi itu ditambahin dengan yang namanya perasaan. Perasaan kita setiap hari, bagaimana kita menyingkapi setiap hal yang terjadi. Setelah itu dengan ucapan dan tindakan kita. Dari 3 hal ini adalah selaras teman-teman. Kenapa selaras? Karena setiap kali kita memikirkan sesuatu dimulai dari sebuah pikiran. Setelah itu feeling juga sangat mendukung teman-teman. Kalau rasa kita nggak nyaman, rasa kita nggak oke, kita harus menumbuhkan hal-hal positif yang ada di dalam batin kita. Setelah itu pasti ucapan kita pun berpengaruh. Jadi saya banyak melihat apa yang saya alami selama ini. 3 hal inilah yang mendukung sikap saya bisa berperilaku yang benar apa tidak ya. Jadi ini adalah fondasi utama di dalam kita bersikap ya. 3 hal ini teman-teman harus ingat. Kalau hal dalam mengerjakan sesuatu pikirannya lagi nggak oke, teman-teman harus timbulkan pikiran positif. Begitu juga dengan feelingnya.
feelingnya nggak oke, teman-teman harus pikirkan hal positif juga. Baru habis itu ucapan teman-teman yang tiap hari teman-teman berbicara itu berdampak teman-teman ya. Jadi 3 hal ini adalah pilar dalam kita bersikap dan perilaku yang benar. Boleh Kak Oyi dilanjut? Nah, teman-teman, apakah ketiga ini selaras, maka kehidupan kita pun akan mulai dihadirkan kejutan-kejutan yang menyenangkan. Ya, mungkin kita tadi nggak tahu tiba-tiba kok bisa ya aku dapat sesuatu hal, padahal aku nggak ada kepikiran gitu loh. Karena kalau kita dalam kondisi 3 hal tadi, dalam keadaan kondisi kita jaga dengan baik-baik, 3 hal ini dijaga, otomatis banyak kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi tercapainya impian kita dengan mudahnya dan gampangnya, teman-teman. Ya, boleh lanjut lagi Kak Oi? Ya. Terus 2 pondasi, ya, 2 pondasi yang akan mendukung untuk mempercepat tercapainya impian teman-teman, ya. Yaitu yang pertama, aktivitas bintang 5, ya. Aktivitas bintang 5 dan aktivitas bintang 4. Nah, kok bisa ya dinamakan aktivitas bintang 5 dan bintang 4? Mungkin teman-teman penasaran, apa sih aktivitas bintang 5 itu? Nah, aktivitas bintang 5, teman-teman, itu adalah aktivitas sehari-hari yang membangun diri kita menjadi lebih baik di dalam segala aspek kehidupan. Pertama, setuju ya teman-teman ya, semua kita di sini pasti punya agama. Oke, agama apapun itu tujuannya baik untuk kita selalu berdoa, mengucapkan hal baik, dan selalu bersyukur. Oke ya, nah jadi cara bersyukurnya gimana? Cukup teman-teman pada waktu teman-teman bangun pagi, misalnya contoh nih, biasanya kan kalau yang sholat berarti kan jam 4 subuh ya kalau nggak salah ya, sholat di pagi hari itu. Nah biasanya langsung tuh kalau kita bangun misalnya jam 5 pagi, teman-teman boleh setting handphone di setting dari jam 5 pagi, teman-teman tulis apa yang teman-teman syukuri. Misalnya contoh nih, pada waktu saya bangun pagi, oh terima kasih ya Tuhan, oh terima kasih ya Allah, ya terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Buddha. Apapun itu, kita pasti mengucapkan terima kasih bahwa kita sudah punya napas ya, masih memiliki napas di tubuh ini. Ya, nah jadi itu cara kita bersyukur yang pertama. Habis itu, setelah 2 jam sekali, teman-teman lakukan setting di alarm ya, di setting dari jam 5, jam 7, jam 9 sampai 7 kali dalam sehari. Ya, setelah itu tulis di HP. Tulis di HP, tulis di note. Apa sih yang teman-teman syukuri selama 1 hari? Nah, jangan lupa teman-teman, setiap hari teman-teman harus tulis di buku. Apa sih yang teman-teman syukuri? Nah, ini buku saya ya. Saya itu bukunya komplit banget nih ya. Kenapa komplit? Karena saya salah satu tuh orang yang konsisten dalam menjalankan aktivitas bintang 5. Ya, jadi setelah bersyukur teman-teman tulis di buku. Kenapa perlu ditulis? Karena di malam hari waktu kita nulis itu kita yang namanya menghayati ya dengan khusyuk, dengan perenungan itu hal positif masuk di bawah alam sadar. Ya, pelan-pelan setiap hari masuk, sehari dilakuin, hari demi hari hal positif itu masuk teman-teman ya. Itu yang pertama. Kedua, ini simpel banget teman-teman ya. Teman-teman cukup lakukan yang namanya meditasi. Nah, meditasinya simpel teman-teman. Dimulai dari 3 menit. Oke, setelah 3 menit maksimal boleh lakukan 15 menit. Ya, 1 hari 3 menit, besoknya mungkin 4 menit, ditambah aja satu persatu. Nah, caranya meditasinya gimana? Nah, gampang banget teman-teman. Dilakukan dengan cara hitungan. Hitungan angka 1, tarik napas, buang napas, sampai 7 kali. Pas habis itu ke-7, mulai lagi dari 1 sampai alarm berbunyi stop. Nah, bisa aja mungkin teman-teman lupa nih, lagi ingat anaknya belum bangun tidur mau sekolah. Nah, kalau gitu pasti ada yang salah atau lupa. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman hanya boleh ngulang 1 kali. Ya, sehari kalau salah, teman-teman hanya boleh ngulang 1 kali, boleh pagi itu juga, atau malam, atau siang, terserah teman-teman.
tergantung waktu yang teman-teman punyai pada waktu hari itu juga. Oke, nah setelah itu yang ketiga, apa sih yang perlu dilakukan? Baca buku, teman-teman. Teman-teman, saya ini bersyukur banget ya ketemu dengan campnya Coach Arisandi ya. Saya bisa namanya baca buku, teman-teman. Dulu saya tuh nggak suka baca buku ya. Bagi saya tuh saya lebih suka mendengarkan orang bicara dan saya catat. Nah, dan ternyata setelah saya ikut campnya Coach Arisandi, dia bilang orang itu punya pengalaman dari dua hal yang dia dapat. Pertama, pengalaman pribadi. Sampai kapan saya harus ngalami pengalaman baru saya belajar? Benar nggak? Nah, dia bilang cara kedua, baca buku. Nah, baca buku itu paling gampang dan simpel. Kita nggak perlu ngerasain, harus ngalami, tapi ilmunya semua didapat dari baca buku, teman-teman. Nah, ini buku saya, ya. Saya pertama kali baca buku di tahun 2024. Buku saya ada 5 ya. Jadi banyak banget nih ya. Bukunya semua saya baca, teman-teman ya. Nah, kebayang nggak sih, saya selama 1 tahun baca bukunya itu udah 6 buku ya. Nah, caranya gimana? Apakah mesti dihabiskan dalam sehari? Enggak, teman-teman. Ternyata caranya tuh gampang banget. Cuma lakukan 7 menit setiap hari. Baca buku, dipasang pakai alarm, setelah 7 menit teman-teman harus pelajari singkat ya, apa yang teman-teman dapat dari bacaan itu. Nah, setelah itu teman-teman buat ringkasan, diketik nih di note ya, di HP ya. Nah, apa yang pelajaran apa dari itu mengingatkan sesuatu hal apa tentang bacaan tersebut. Kedua, hal apa yang dipelajari dan dipahami. Ketiga, apa yang langsung mau dipraktekkan dari bacaan itu. Teman-teman boleh pilih salah satu. Nah, setelah itu baru teman-teman share di grup ya. Share di grup komunitas teman-teman ya. Komunitas apapun, teman-teman share aja nggak apa-apa. Bagi saya itu simpel, teman-teman. Salah satu berbuat kebaikan seperti kata Kak Oyi, itu salah satu baca buku setelah di-share juga berbuat kebaikan loh. Kita kan membuat sesuatu hal baik setiap hari, benar nggak? Dampaknya itu bukan buat diri kita aja, tapi bisa banyak berdampak buat orang lain. Mungkin di dalam satu grup itu, waktu kita share, itu mengena banget di dia. Mungkin dia baru ngalami sesuatu hal yang berubah nggak buat dampak hidup orang lain, teman-teman. Saya baru bilang, gila, baca buku itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi saya ya. Yang sebelumnya itu saya tidak suka baca buku sekali, teman-teman ya. Baru 1 tahun ini saya suka baca buku, luar biasa dahsyat ya. Nah, itu yang ketiga ya. Terus lalu bagikan di grup ya. Terus yang keempat adalah olahraga. Kenapa olahraga penting? Tahu nggak kenapa, teman-teman? Karena nggak ada orang sukses itu penyakitan. Benar nggak? Nggak ada orang yang mau sukses itu sakit-sakitan, itu nggak ada, teman-teman ya. Saya udah melihat ya, banyak orang yang sukses itu pasti sehat. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan komitmen olahraga. Karena olahraga itu mendukung untuk mencapai suksesnya itu lebih gampang dan mudah. Nggak mungkin dong kalau hari ini saya penyakitan, saya sakit melulu misalnya. Gimana saya bisa kejar saya punya target? Bener nggak? Gimana saya bisa ketemu orang lain untuk diskus saya punya bisnis? Nggak mungkin, teman-teman. Nah, bersyukurnya olahraga itu tidak perlu lama, minimal 30 menit aja ya. Dan tidak perlu bayar mahal, tidak perlu nge-gym, bener nggak? Tidak perlu pilates, tidak perlu yoga. Teman-teman cukup lakukan di sekitar rumah. Bisa bangun pagi, setelah bersyukur, teman-teman bisa jogging. Bener nggak? Gratis, nggak bayar. Ya kan? Sesimpel itu loh olahraganya. Nah, hari ini saya nggak pakai bayar, teman-teman. Saya pakainya itu yang gratis, gretong, alias nggak bayar. Ya, jogging salah satu. Jalan kaki juga salah satu. Naik turun tangga. Ya, naik turun tangga di rumah nih, kalau punya 2 lantai, naik turun tangga 30 menit udah berasa keringat loh. Bener nggak? Jadi teman-teman tuh kalau niat, ada cara kok gimana kita melakukan sebuah olahraga. Saya ingat banget ya waktu ikut kelasnya Coach Arisandi, dia bilang gini, simpel kok kalian kalau mau olahraga, kalian ambil sabun, kasih air, ya,
taruh di depan pintu, habis itu pintunya dijadikan treadmill gitu loh. Kan kalian udah lakukan olahraga treadmill. Saya bilang, iya juga ya, sesimpel itu loh teman-teman. Nah, jadi banyak cara kalau kita udah niat ya, kita tahu sehat itu penting, kita lakukan olahraga yang gratis, nggak usah bayar. Tapi kalau mau bayar boleh nggak? Ya nggak apa-apa, kan tergantung kenyamanan teman-teman aja. Nah, baru yang kelima itu adalah afirmasi dan visualisasi. Apa sih yang dimaksud afirmasi? Afirmasi itu adalah sikap tindakan kecil ya, sikap atau kalimat positif untuk menyemangati diri kita ya, atau tindakan kecil. Misalnya contoh, saya tuh nggak pede misal ketemu customer saya yang oke banget lah dari segi uang, dari segi kepintaran, itu oke banget itu orang. Saya nggak pede nih. Nah, saya itu kasih diri saya, oke, saya ngomong ke diri saya, oke, saya akan menjalankan proses jadi teman sama orang tersebut. Jadi bikin sebuah kalimat positif untuk menyemangati diri kita. Ya, baik dalam bisnis apapun yang teman-teman jalankan, kalau lagi nggak oke, teman-teman cari kalimat positif itu. Semangati diri teman-teman, lakukan tindakan kecilnya. Ya, apalagi kalau teman-teman tambahkan dengan visualisasi. Ya, apa sih visualisasi itu? Visualisasi itu simpel, teman-teman. Teman-teman cukup bayangkan apa yang teman-teman inginkan, putuskan, ya, itu sudah tercapai. Seolah-olah itu udah nyata sekarang. Dan saya udah merasakan posisi itu. Misalnya contoh, saya mau beli villa misalnya. Saya mau beli villa nih di Bali misalnya. Saya udah bayangkan itu. Saya udah tanda tangan sama agen propertinya, itu villa sudah oke, udah bagus, saya udah masuk dari sudut satu ke sudut dua ya, saya udah naik dan saya udah merasakan semuanya, suasananya, dan rasakan itu teman-teman ya. Baik teman-teman mau beli mobil atau mau beli rumah atau mau kasih sekolah yang terbaik buat anak-anak, itu bayangkan seolah-olah itu sudah tercapai teman-teman ya. Simpel banget ya, hanya 5 doang aktivitasnya, aktivitas bintang 5. Nah, yang dimaksud aktivitas bintang 4 itu apa sih? Nah, aktivitas bintang 4 itu adalah aktivitas inti dari bisnis yang teman-teman jalankan. Ya, misalnya contoh, teman-teman buka restoran, misalnya. Nah, teman-teman kalau buka restoran, teman-teman pasti mencari lokasi. Bener nggak? Nah, lokasinya kan mesti yang strategis dong. Terus banyak peminatnya kan? Bener nggak? Nggak mungkin teman-teman buka restoran di dekat, misalnya di dekat apa namanya, di yang nggak ada banyak orang gitu loh, kan nggak mungkin. Pasti teman-teman carinya di tempat yang kuliahan, banyak anak kuliahan, bener nggak? Tempat yang banyak kantoran, iya kan? Nah, teman-teman pasti mencari sesuatu hal untuk mendukung bisnis teman-teman. Nah, itu adalah aktivitas intinya, rekrut kokinya, benar nggak? Cari lokasinya, cari karyawannya. Nah, lakukanlah aktivitas bintang 4 ini dengan optimal dan konsisten sesuai dengan bidang teman-teman ya. Kalau bidangnya di bagian, kalau kayak saya kan di bagian financial keuangan, otomatis saya pasti ketemu partner bisnis saya dong, siapa calonnya, siapa aja yang saya mesti list satu persatu ya. Itu contohnya aktivitas bintang 4. Oke, lanjut Kak Oli. Nah, awal perubahan teman-temannya pertama kali ya, mungkin kalau teman-teman bilang ini mah cerita doang, bener nggak? Nah, awalnya saya cerita. Kenapa saya cerita? Karena yang saya cerita itu saya lakuin, teman-teman. Nah, saya mau cerita nih, transformasi hidup saya berubah itu kayak gimana sih sebenarnya awal perubahan saya. Terus terang teman-teman, selama ini saya tuh merasa, kok saya kalau kejar sesuatu kayaknya capek ya. Mulai lagi dari nol kayak nggak ada semangat gitu loh. Ngerti nggak teman-teman? Nah, makanya waktu di awal tahun, saya udah ngobrol dengan sahabat saya, Sis Anali ya. Beliau juga ada join di sini, Sis Anali ya. Kos Anali, dia juga yang mengenalkan saya, Kem ini. Dan tanpa pikir panjang kali lebar ya, karena saya melihat hidup dia berubah drastis, ini orang kok hidupnya
sehat, happy, kaya raya gitu loh. Kadang dia di Bangka, kadang dia di Jakarta, kadang dia di Bali. Nggak tahu dia kemana, teman-teman. Saya bilang, ini orang hidupnya enak banget ya. Nah, saya itu suka melihat orang yang hidupnya enak, yang positif. Ngerti nggak teman-teman? Saya tidak akan melirik yang orang hidupnya punya masalah. Nggak mau saya. Bener nggak? Saya pasti mencari teman saya yang hidupnya itu sehat, kaya raya, bahagia. Bener nggak seperti kita hari ini kan? Nah ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut camp itu di Bali pada tanggal 20-21 April ya. Camp itu membawa dampak besar bagi perubahan hidup saya teman-teman ya. Saya thank you banget buat Sis Anali dan saya thank you banget juga buat Coach Ari Sandi ya. Di April itulah ini pertama kali foto saya mengenal Coach Ari Sandi ya. Selama ini saya ngeyel dikasih tahu sama Sis Anali. Ya dari tahun 2020 ikutlah sis enggak ikutlah enggak ya. So teman-teman ya, kalau hari ini dikasih hal baik ya sama teman-temannya, jangan kecepatan kok, ada artinya itu gambar ya. Boleh ya kok balik dulu yang foto yang sebelumnya ya. Nah jadi tahu nggak teman-teman, saya ini salah satu orang yang tadinya itu nganggap ya sudahlah, saya kan selama ini capai target, tiap tahun saya dapat pencapaian. Tapi ada titik di mana saya itu balik pikir, kok saya merasa setiap kali awal tahun, kok saya mulai kayaknya jenuh ya, kok ada sesuatu yang nggak nyaman ya. Jadi makanya dari awal tahun, saya bilang sama Mas Sanali, boleh saya putuskan untuk ikut camp. Saya bilang, nah waktu ikut camp itu tanpa pikir panjang kali lebar, saya ikutlah ya. Di sini mungkin ada teman kita juga, Cielsa, Salma ya, Sela ya, yang ikut bareng sama kita. Ko Johan juga ikut. Dan teman-teman, awalnya saya pergi sendiri, oke? Saya waktu saya ikut tuh saya merasa wow, gila, sesimpel ini ya cara ngelakuin aktivitas bintang 5 doang. Nah, akhirnya saya ajaklah tim saya, teman-teman saya ya untuk ikut camp Coach Ari Sandi ya, yang foto tadi ya. Tadinya sendiri kan. Nah, habis itu bersama teman-teman. Nah, setelah itu boleh dikeluarin fotonya Kak Oi ya, yang foto sebelum foto yang setelahnya boleh dikeluarin. Foto yang setelahnya, yang berikutnya. Oke, nah jadi artinya teman-teman, saya kan merasakan dampak besar dari apa yang saya dapat ya dan saya praktekin. Nah dari situ saya ajak nih orang-orang sekitar saya, yuk kita sama-sama untuk melakukan sesuatu perubahan dalam hidup kita ya. Nah jadi akhirnya ya saya melakukan dan praktek nyatanya itu adalah, boleh di next Kak Oi. Boleh dibantu slide berikutnya? Nah, teman-teman, mungkin setelahnya kali ya. Nah, jadi teman-teman, praktek nyatanya itu, coba sambil tunggu ini ya. Nah, oke, ini saya soalnya. Praktek nyatanya adalah, saya ini kan seorang profesional di bidang keuangan, ya, pada perusahaan asuransi lah ya. Nah, berikut rutinitas saya itu adalah apa? Saya lakukan semua teman-teman yang diajarkan di camp tersebut. Ya salah satunya apa? Aktivitas bintang 5, salah satunya aktivitas bintang 4 juga, dan salah satunya yang paling penting perilaku yang benar. Nah teman-teman ya, waktu saya join di acara camp itu bulan April, bulan Juni, bulan Mei, saya berkomitmen untuk melakukan aktivitas bintang 5 dan aktivitas bintang 4. Apa yang terjadi ya? Oh, sebelumnya Kak, ini terlalu cepat. Sebelumnya Kak Oyi, ya sorry ya. Bentar, yang sebelumnya biar nyambung ya ceritanya ya. Nah, teman-teman, jadi semenjak April 2024 itu ya, saya setelah saya ikut LCTW, terus habis itu ikut lagi camp apa ya 2 hari. Nah, akhirnya saya melakukan praktek nyatanya
Ya, saya lakukanlah doa bersyukur di pagi hari, meditasi di pagi hari, baca buku juga, olahraga juga. Terus saya afirmasi dan saya visualisasi. Teman-teman, semua buku saya komplit. Buku afirmasi saya pun ada loh teman-teman ya. Buku ATM juga, ikut ATM juga ya. Jadi contoh nih ya, pada bulan Mei, waktu itu saya ada ngobrol sama si Sanali, saya bilang, sis, di kantor saya itu ada satu teman, ini orang hebat banget. Satu kali kalau dia closing, omset dia 1 miliar. Nggak nanggung-nanggung 1,5 juga, saya bilang. Itu orang hebat banget. Nah, karena saya udah ketemu caranya dengan cara afirmasi dan visualisasi, makanya pada bulan Mei itu saya memutuskan, ya, saya mengizinkan diri saya, ya, mengizinkan diri saya untuk afirmasi dan visualisasi, ya, seolah-olah angka 1 miliar itu tercapai, teman-teman, ya, dari bulan April dan Mei. Oke, bulan Mei saya praktekin, dan di bulan Juni yang terjadi omset saya 30 juta. Oke, Juli omset saya juga 30 juta. Nah, teman-teman, beberapa teman saya, kan dia tahu nih, kalau omset saya 30 juta itu paling rendah. Dan dia bilang, kok kamu omsetnya cuma segitu doang sih? Nah, teman-teman, tahu nggak? Waktu saya merespon, ya, omongan dia yang memang hasilnya belum sesuai harapan saya tetap tenang loh teman-teman. Saya hanya berkata pada diri saya, sambil saya nepuk dada nih, oke, tidak apa-apa Jekwilina, ya, yes oke, fokus aja lakuin aktivitas bintang 5. Tahu nggak teman-teman? Selama 2 bulan itu, saya tepuk dada, kasih semangat buat diri saya. Oke, nggak apa-apa. Tiap bulan tuh, ya, tiap bulan. Nah, teman-teman, biasanya kalau dulu, saya pasti nggak terima nih ya. Kok bisa begini sih? Kenapa begini ya? Biasanya begitu. Nah, karena udah belajar aktivitas bintang 5 tadi, ya, aktivitas bintang 5 udah dilakukan sungguh-sungguh, jadi saya udah tepuk dada aja. Saya bilang nggak apa-apa, lakuin aja. Fokus lagi ke aktivitas bintang 5. Dan akhirnya teman-teman, ya, alam semesta mendukung. Ya, di bulan Agustus, dalam 1 minggu, saya menutup omset sebesar 1,2 miliar. Padahal afirmasi saya pada waktu itu 1 miliar. Tapi dalam 1 minggu, saya ingat banget, di tanggal 24 Agustus sampai 30 Agustus, saya menghasilkan setiap hari omset 1,2 miliar, teman-teman. Saya langsung telepon si Sanali, ya, karena saya sama dia cukup dekat. Saya bilang, wow, kejutan-kejutan apa lagi yang saya alami, ya, luar biasa nggak teman-teman? Saya sendiri pun nggak nyangka gitu loh. Saya bilang, gila, ini mah dampaknya itu dahsyat banget gitu loh teman-teman. Makanya kalau ditanya, setiap hari kerjaan saya ketemu orang, cerita aktivitas bintang 5, cerita aktivitas bintang 4, sama itu yang piramid segitiga tadi, pikiran, perasaan, ucapan, ya, setiap hari. Nah, setelah itu dampaknya apa lagi? Teman-teman, saya bersyukur banget ya, saya thank you banget sama Kosari Sandi ya, sama Sis Anali ya, maupun teman-teman yang lain yang saling menyemangati, yang saling positif, saling kasih hal-hal baik di dalam grup ya. Setiap hari itu sibuk tuh di grup ini, grup ini, grup ini. Semuanya tuh tiap hari kasih hal positif. Tahu nggak teman-teman? Dampak di bulan Agustus itu saya masuk top nasional ya, yang dimana semua itu dari targetnya itu adalah hampir 400 atau 500 orang, dan saya masuk ranking 7 nasional ya, dan itu tidak pernah terjadi teman-teman di dalam saya menjalankan bisnis saya saat ini. Saya bilang, wow, luar biasa ini. Saya udah nggak bisa ngomong teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat ya, awal saya memulai, apa yang saya alami, bagaimana saya meresponnya dengan kondisi yang tidak oke, dan hasilnya nggak ada yang tahu. Ya, jadi itulah kejutan-kejutan dalam hidup kita teman-teman. Kita nggak tahu kejutan yang enak, kejutan nggak enak, bagaimana cara kita meresponnya.
Kita meresponnya harus dengan kondisi netral. Makanya kenapa bersyukur itu penting. Karena tujuannya itu, karena kalau kita bersyukur, kita tidak akan menanyakan hasil. Yang kita tahu, lakuin terus hal baik, hal baik. Kayak gitu ya. Nah, jadi coba lanjut lagi Kak Oyi, kesimpulan dari saya pribadi ya, impian itu akan terwujud saat kita menjaga 3 hal biar selaras. 3 hal itu adalah pikiran, perasaan, dan ucapan, teman-teman. Kenapa ini penting? Karena setiap kita mikir, setiap kita punya perasaan, ya, feeling sama ucapan itu adalah pondasi hidup. Hidup kita setiap hari itu kita lewati dengan 3 hal ini. Benar nggak? Nah, ketika kita konsisten menjalankannya setiap hari dengan berpikiran positif, perasaan positif, tindakan positif, itu akan berdampak besar di dalam hidup teman-teman. Ya, bukan hanya dampak hidup teman sendiri, tapi berdampaknya ke sekeliling loh teman-teman. Ya, tiba-tiba teman lama sudah nggak kontak, tiba-tiba kontak mau nanya tentang finansial keuangan, oke? Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, teman-teman mau cari bisnis katanya. Banyak hal yang terjadi teman-teman, ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, lakukan impian teman-teman dengan tetap menjaga 3 hal tadi yang selaras. Karena ini pondasi dari segala pondasi, ya. Baru setelah itu aktivitas bintang 5-nya dilakukan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati. Jangan sehari ini lakuin, besok kagak. Bener nggak? Nah, ibarat kata, kalau kita udah konsisten kayak kita gosok gigi, kita nggak perlu dikasih tahu siapapun, bener nggak? Otomatis bangun pagi, sikat gigi, bener nggak? Itu karena habitnya sudah terbentuk. Nah, mulailah teman-teman, bentuklah hal-hal habit ini dari sekarang, ya. Satu persatu lakukan perlahan-lahan, ya. Nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman, mulailah dulu, mungkin nggak bisa 5, mulailah dari 1, 2, 3, 5. Tapi kalau saya udah lakukan full teman-teman ya, karena saya termasuk tipe orang yang punya komitmen yang tinggi ya. Sekali saya memutuskan A, pasti saya lakukan. Biarpun kondisinya pun saya mungkin capek ya. Saya ingat banget waktu kita ada camp jam 12 malam ya. Udah selesai acara camp, si Sanali bilang, nggak usah baca buku sis, nggak apa-apa kalau capek. Oh enggak, saya bilang. Kenapa? Karena sebuah komitmen itu bagi diri saya, bukan sama orang lain. Ngerti nggak teman-teman? Orang lain pun mungkin si Sanali niatnya baik, biar saya tuh nggak terlalu capek. Tapi maksudnya kalau kita sudah memutuskan, tidak ada hal apapun yang mematahkan komitmen kita. Percaya nggak teman-teman? Sebuah komitmen ini sangat penting untuk hidup kita, bukan hidup orang lain. Kalau kita punya komitmen yang tinggi, kita lakukan segitiga tadi dengan benar, sikap dengan benar, ya. Terus kita lakukan aktivitas bintang 5 sepenuh hati, tulus, ikhlas, damai, tidak ada perasaan apapun, ya. Jadi lakukan aja apapun itu hasilnya. Terima aja, yes oke. Kalau nggak ada hasil, yes oke, Jekwilina, nggak apa-apa. Lakuin lagi, lakuin lagi. 2 bulan teman-teman, hasil saya baru terbukti. Kebayang nggak? Coba kalau saya mengeluh, kok saya udah lakuin, kok nggak ada hasil ya? Itu pikiran saya kan udah positif. Nggak bakalan saya mikir yang negatif. Bener nggak? Karena saya tidak akan mengizinkan apapun yang masuk ke pikiran saya kecuali yang positif. Pikiran saya udah jaga, feeling saya udah jaga, ucapan saya udah jaga. 3 hal itu tuh sangat powerful banget teman-teman ya. Saya tuh kalau ketemu siapapun, pasti saya cerita. Jadi setiap kali orang ketemu saya, aktivitas bintang 5, aktivitas bintang 4. Lucu nggak? Jadi udah kebiasaan saya, habit teman-teman. Ya, mungkin itu aja dari saya ya, yang saya bagikan malam ini. Bisa penutupnya, terima kasih buat teman-teman ya. Saya cuma berbagi apa yang saya dapat dari campnya Kosari Sandi dan Sisanali, dan saya praktekin dan hasilnya hari ini, malam ini yang saya sharing ya. Terima kasih buat teman-teman.
buat malam ini ya. Itu aja yang saya sharing. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin bisa saya jawab atau apapun boleh. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Boleh ya, Greta? Ya, thank you Bu Jacquelina untuk sharingnya sungguh luar biasa ya. Terima kasih, Greta. Menginspirasi, kemudian membuat saya sendiri aja merasa, aduh semangat, tambah semangat lagi untuk aktivitas bintang 5, aktivitas bintang 4. Oke, buat teman-teman semua di sini ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya. Tadi sempat ada yang bertanya, Bu, diulangi lagi, share sekali lagi tentang. Oke, ntar aku share di grup SKRB aja ya kali ya. Iya, betul, itu ya, aku ada ininya kok, tenang. Ya, iya, saya ada. Terima kasih Bu Jacquelina. Iya, terima kasih Bu. Semoga ya membantu hidup kita semua lebih sekali. baik. Iya, sama-sama Ibu. Thank you, Jack. Iya. Ada yang mau tanya mungkin teman-teman di sini, mumpung ada Bu Jacquelina di sini, kesempatan untuk bertanya dipersilahkan, boleh chat, boleh raise hand untuk saya bantu. Ada yang mau bertanya teman-teman semua? Saya lakuin ini baru 1 tahun ya Bu, belum lama loh, baru 1 tahun. Sekali ya. Iya. Nah ini ada yang tanya, Ci mau tanya, kalau misalnya kita pernah salah ambil keputusan dan nyesel karena itu, harus gimana ini? Ya udah, lepasin aja, kan udah terjadi. Kenapa mesti dipikirin? Nggak usah. Udah fokus aja. Kalau manusia nggak pernah melakukan kesalahan, dia udah naik ke atas kali ya. Nggak apa-apa. Saya aja banyak ngelakuin kesalahan. Nggak apa-apa kok. Nggak ganggu deh. Naik turun ya, betul. Iya, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu, siapa tadi nanya? Vero, Kak Vero. Vero. Mungkin Kak Vero nggak apa-apa. Kalau sudah terjadi, udah biarkan aja. Yang sudah terjadi kita nggak bisa kontrol. Yang kita kontrol itu adalah pikiran kita, ya. Jadi kedepannya itu yang utama fokus yang pada saat ini. Yang sudah berlalu sudah selesai. Yang utama itu adalah pada saat ini. Nah saat inilah Kak Vero lakukan hal yang aktivitas bintang 5, ya. Entar lama-lama Kak Vero akan menemukan sendiri, ya, jawabannya setiap lagi ada masalah. Oh begini ya. Oh begitu ya. Jadi nggak perlu tanya siapa-siapa. Tanya ke diri sendiri karena jawabannya ada pada diri kita sendiri. Gitu ya. Lakukan aja pelan-pelan dulu aktivitas bintang 5. Gimana Kak Vero? Ada lagi yang mau bertanya? Luar biasa Bu Jacquelina ini sharingnya, pengalamannya di dalam hidup, mengubah hidupnya ya, aktivitas bintang 5 ini ya, bintang 5, bintang 4. Ya, perlu komitmen, perlu konsisten ya. Iya, makanya bukunya banyak. Buku bersyukurnya banyak, tiap malam kerjanya PR-nya banyak, tapi semangat banget, nggak semangat saya. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk juga tetap ngerjain ya. Iya, kadang di grup ketawa-ketawa kita. Kejutan apa ya habis ini ya? Nulis apa lagi ya? Gitu. Ini ada nih dari Dokter Sony nih sepertinya. Kalau ada perasaan lagi bad mood dan pikiran lagi burnout, apa yang perlu dilakukan? Nah, karena waktu di LCTW, Kosari Sandi bilang, kalau kita posisi lagi nggak nyaman, kita harus berdiri. Pakai apa? Superman. Ya, ingat nih ya. Jadi saya ingat banget. Jadi kalau kita lagi bad mood, langsung berdiri aja. Berdiri langsung posisi Superman. Langsung moodnya langsung hilang tuh yang nggak enak. Ya, atau kita Wonder Woman aja kalau bagi cewek, 2 posisinya. Nah, makanya kenapa saya langsung tuh ngubah posisi saya. Kalau saya lagi nggak enak, saya ingat apa yang saya dapat ya. Jadi itu tuh langsung tuh, oh kelas yang ini saya dapat begini nih. Oh langsung saya praktek. Jadi ubah posisi, postur tubuhnya. Ya, feel-nya pun ikut berubah. Nah, kira-kira begitu, Greta. Kejawab nggak ya? Kejawab ya, Dokter Sony ini ya. Nah, Dokter Sony kejawab ya. Oke. Ya. Nah, kalau ada mau tanya, boleh tanya lagi. Ini ada lagi nih, Bu. Iya, boleh. Kak Suni, kadang ada rasa tidak percaya. Bagaimana ya? Kadang mikir apa ada yang salah,
yang saya lakukan ada yang salah nggak ya gitu. Nah, jawabannya sebenarnya gini loh. Kita ini kan kadang hidup pada pandangan orang. Setuju ya? Ya, Selalu dengerin kata orang. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, waktu kita lahir di dunia ini, kita tuh kan datang memang dari orang tua ya, dari mama papa kita. Tapi maksudnya mama papa kita pun nggak bisa loh ngatur kita. Ngerti nggak? Jadi intinya, yang bisa ngatur hidup kita adalah kita sendiri. Karena selama ini kita banyak mendengar pandangan kata orang, kata sepupu, kata orang tua, kata kakak, kata nenek, kata kakek. Bener nggak? Nah, kenapa? Karena selama ini kita memang banyak mengalami hal-hal yang tadi yang aku bilang. Karena posisi kita, kan kita kan nggak ngerti ya, karena kita udah punya tradisi harus dengerin tradisi-tradisi, bener nggak? Nah, teman-teman, sebenarnya terus terang, aktivitas bintang 5 ini sangat powerful. Karena saya sendiri pun mengalami, ya, gimana sih? Pelan-pelan, oh ternyata begitu. Udah, diamin aja lama-lama. Ya, ntar akhirnya juga nggak terjadi sesuatu kok. Karena selama ini kita kebanyakan pakai pikiran. Ngerti nggak? Karena 3 hal ini, pikiran kita negatif, perasaannya negatif. Udah, ucapannya jadi negatif. Coba kalau kita positif pikirannya. Bener nggak? Pikiran dulu nih, kepala nih ya. Ini kan pikiran nih. Terus feeling dong perasaan. Perasaannya dirasakan, apa rasanya? Habis itu ucapannya. Kalau positif, ini positif, ama positif, tidak akan dengar kata orang ataupun kata siapapun. Ya, pelan-pelan. Ya kan baru belajarnya hari ini ya. Kan baru tahunya hari ini. Mungkin teman-teman bisa pelan-pelan lakukan aktivitas bintang 5. Itu pondasi kehidupan. Masalah kita semua itu dimulai dari aktivitas bintang 5. Kalau kita menjalankan sungguh-sungguh aktivitas bintang 5 ini, jawaban apapun tidak perlu kita pertanyakan. Kita tahu kita mesti ngapain. Bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita tidak merespon. Jadi ujung-ujungnya kita tahu kita mesti ngapain. Gitu. Nah, mungkin itu tadi ya, praktek aja pelan-pelan dulu ya. Ntar saya akan kirim skripnya sama list bukunya. Saya komplit loh. Setiap hari kerja saya begitu. Nah, saya akan kirim habis ini ya. Kejawab gak ya kira-kira ya? wah kejawab banget, lengkap banget ini. Ada lanjut Iya. lagi nih, masih lanjut. Dari Ci Boleh. Anali nih yang tanya. Ini yang banyak yang Bagaimana ngajakin. bisa sekonsisten itu sis melakukan bintang 5? Apa motivasi utamanya? Gini loh, ya sis Anali ini ya luar biasa ya. Jadi gini loh, saya tuh berpikirnya simpel banget. Kok Sari Sandi cuma bicara tuh tentang pondasi kehidupan kita, semua dimulai dari 3 ini. Ngerti nggak? Dari 3, pikiran, perasaan, sama ucapan. Nah, untuk membuat ini selaras, pasti ada perlu panduannya dong. Bener nggak? Ada supportnya dong, support system dong. Nah, kalau support systemnya hanya melakukan sesimpel itu, tidak bayar lagi. Ngerti nggak? Itu gratis, gretong teman-teman. Ya, itu nggak bayar. Saya bilang, sesimpel itu. Cuma baca buku, berdoa, bersyukur setiap hari saya lakuin. Meditasi nggak lama, maksimal cuma 15 menit sehari. Lu scroll IG aja lebih 15 menit setiap hari. Bener nggak? Tiap hari gosip, lihat status orang. Padahal hidup sendiri kagak dilihat statusnya sekarang kayak gimana hidupnya. Bener nggak? Karena kebanyakan ngeliatin hidup orang lain yang di sosmed. Boleh nggak? Boleh. Cuma maksud aku, kalau kita mau merubah hidup kita, ya sesimpel itu. Kan aktivitas bintang 5 itu bisa dilakukan semua manusia di muka bumi. Termasuk anak-anak juga. Bukan cuma orang tua. Anak-anak pun bisa kita ajarkan. Ya, saya ada salah satu tim, nggak tahu ada di sini apa enggak. Dia juga praktek. Jadi timnya saya kebanyakan sudah praktek ya, klien, tim, komunitas, semua praktek teman-teman. Sampai anaknya pun diajarkan loh. Kebayang nggak? Luar biasa nggak? Saya waktu mendengarkan itu, saya langsung bilang,
Oh, terima kasih Buddha, terima kasih alam semesta. Ternyata hal baik ini banyak orang lain lakukan. Ngerti nggak? Mendengarkannya aja itu udah ikut berbahagia loh teman-teman. Ngerti nggak? Mendengarkan dia melakukan aja itu udah kepuasan batin loh. Saya nggak lihat hasil. Saya udah tahu hasilnya pasti bagus. Karena apa? Karena pondasi ini kan memang pondasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Nah, jadi kenapa saya lakukan konsisten? Karena nggak bayar, gratis. Make sense, masuk akal. Kan positif semua itu. Bener nggak? Nggak ada yang ngomongin negatif loh. Ya kan? Ngomongnya semua positif. Saya bilang, kalau cuma begini mah, ya ampun, gampang banget. Saya bingung kalau ada orang yang nggak bisa lakukan ini. Saya nggak habis pikir. Ngerti nggak? Saya yang kadang Mungkin ada loh, ini ada lagi pertanyaan yang mirip loh, Ci. ya. Loan itu sama. Bagaimana caranya supaya bisa komitmen konsisten untuk melakukan aktivitas bintang 5, bintang 4? Karena Jadi gini, cara tipsnya supaya Bu Jekwilina ini selama ini bisa konsisten terus tuh apa? Tips and trick gitu. Nah, pertama gini lah, teman-teman mesti lihat, teman-teman kondisi hidup teman-teman saat ini, teman-teman sudah merasa oke belum? Pertanyaannya itu. Teman-teman tanyakan pada hidup teman-teman saat ini. Apakah teman-teman hidupnya itu benar-benar sudah bahagia? Bahagia itu bukan karena uang, bahagia di batin. Ya. Kalau bahagia di dalam, di luar itu gampang. Harta, nama, benar nggak, aset, itu tidak ada masalah. Pertanyaannya di sininya udah bahagia belum? Ya, kalau kita masih mengalami ininya on off, kadang negatif, kadang positif, berarti itulah teman-teman butuh komitmen untuk lakukan aktivitas bintang 5. Kalau kita sudah tidak ada masalah dengan ini, sudah pure murni, sudah tidak ada lagi dengan nama, dengan posisi, itu udah tingkatnya udah beda tuh. Ya, Kalau ada yang bermasalah tentang batinnya berarti perlu tentang diberesin batin ya, lagi ya. perlu dibereskan. Jadi ibarat gini, contoh lah, simpelnya gini. Kenapa rezeki saya kok datangnya nggak lancar ya? Berarti kan itu problem. Bener nggak? Ya. Rezeki itu kan akibatnya. Betul. Di dalamnya itu adalah ada ininya dong, ada alasannya dong. Bener nggak? Kenapa itu belum terjadi dengan rezeki saya? Koreksi lagi, ada masalah nggak? Makanya aktivitas bintang 5 itu untuk mempercepat, mewujudkan impian. Makanya judulnya Life Hack, mempercepat tercapainya impian. Makanya materinya itu saya tulis karena 5 dan 4 ini adalah kombinasi. Dari hal yang kita tuju, dari hal yang kita bikin goal belum tercapai, makanya kenapa kita butuh komitmen, butuh disiplin. Karena ini adalah pondasi untuk segala aspek kehidupan. Oke, baik di bidang karir, baik di bidang keuangan, baik di bidang kesehatan, ya kan? Baik di bidang spiritual, baik di bidang kebahagiaan, rekreasi, baik di bidang aktualisasi diri. Benar nggak? Nah, jadi itu berdampak ke semuanya. Ya, jadi tanyakan ke diri sendiri. Sininya problem nggak? Nggak usah duit deh. Duit belakangan deh. Ya, duit itu hal nomor lain lah. Duit bisa datang kalau ini kita beres. Oke? Duit akan datang. Cara kita menghasilkan uang, ininya dulu. Oke? Ininya udah benar. Otomatis duit itu akan datang dengan sendirinya. Kan berkelimpahan seperti kata Kak Oyi. Ya, berlimpah ruah. Banyak sekali. Dan itu yang terjadi pada saya. Pada saat ini loh. Berlimpah ruah. Bukan tentang uang. Tentang apapun. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Nah, jadi satu lagi. Satu lagi nih sebenarnya udah habis nih. Satu lagi aja ya, Ci. Iya, boleh. Habisin pertanyaan tinggal satu kebetulan, Ci. Iya. Kadang posisinya kita sedang merasa buntu dan otomatis memaksa pikiran. Berusaha mencari jalan keluar, otomatis perasaan agak worry. Nah, bagaimana cara kita bisa menjaga segitiga pilar tadi agar tetap bagus? Nah, mungkin gini, coba cari hal positif atau hobi kamu untuk meningkatkan moodnya, menimbulkan moodnya ya, mood positifnya. Misalnya contoh, siapa namanya tadi, Greta?
Yang nanya tadi siapa? Namanya Pak Hendy Edison. Oke. Pak Hendy, mungkin coba Pak Hendy cari hobi Pak Hendy itu apa? Hobinya dulu. Karena kalau hobi itu udah pasti happy. Bener nggak? Apakah nonton TV? Apakah ngopi? Apakah duduk di tepi pantai? Bener nggak? Apakah melihat pegunungan yang sejuk? Nah, cari dulu hobinya. Oke? Nah, kayak putus deh. Nah, cari dulu hobi. Itu bisa menimbulkan mood. Oke? Nah, setelah moodnya kembali, positif dong. Nah, feel-nya udah positif dong. Bener nggak? Nah, ngomong positif. Aduh, indahnya pemandangan gunung ini. Feel kan udah dapet. Hobinya kan ke gunung nih. Nah, jadi udah mulai tuh bayangkan. Nah, habis itu udah timbul nih 3 hal. Ya udah, makanya bersyukur itu penting. 2 jam sekali. Nih rekening bersyukur saya. Ya, buku rekening bersyukur. Saya ada bukunya loh, kebayang nggak sih teman-teman? Buku saya tuh banyak banget kalau saya bongkar. Karena saya bilang, saya tuh lakukan ini tuh bener-bener konsisten. Jadi nggak bisa langsung semua beres. Ya gimana? Kita mau masak nasi goreng aja kita butuh dulu kan bahan bakunya. Bener nggak? Nasinya tuh perlu dicuci dulu, ya kan? Perlu dimasukin ke rice cooker, masak dulu, matang dulu. Bener nggak? Perlu diaron dulu. Habis itu masak nasi gorengnya, bawang putih, bawang merah. Itu aja butuh proses, teman-teman. Apalagi kita, ya. Jadi intinya, teman-teman lakukan aja apa yang saya share, ya. Entah saya akan share di grup SKRB, ya. Buku-bukunya juga pun akan saya share juga, ya, Pak Sirajudin. Tenang aja. Itu semua saya dapat dari kelasnya Kosari Sandi, ya. Makanya teman-teman, ya, saya cuma berbagi tip aja. Kelas apapun, menurut saya teman-teman harus join. Kenapa? Dengan teman-teman ikut, dengan mendengarkan saya, pasti berbeda. Saya pun begitu, ya. April saya ikut tanggal 20-21, ya. 27-28 April ikut lagi tuh di Jakarta, kebayang nggak? Jadi seminggu kita ikut kelas Kosari Sandi dari Bali balik ke Jakarta. Habis itu ikut lagi. Pokoknya kelas apapun saya udah ikut. Nah, ya, saya tuh ikut semua program yang di-share di grup, ya. Kelas coaching juga saya ikut sebulan 2 kali. Udah berjalan hampir setahun, ya. Saya dengan setiap minggu tuh, setiap kali ada kelas, nunggunya tuh happy banget. Yes, belum ada kali ya orang yang seneng ikut kelas. Saya tuh paling senang teman-teman, dan saya tidak pernah miss sekalipun. Nah, itu namanya habit sudah terbentuk, dan itu akan terbentuk kalau kita melakukan hal kecil-kecil dulu, ya. Kayak kita gosok gigi aja udah simple, gosok gigi itu udah otomatis. Awalnya aja susah, disuruh mamanya susah gitu loh. Ya, saya ikut si Sanali ngomong ikut kelas ini, ikut, ya. Nggak banyak ngomong, ikut aja pokoknya. Ya, jadi saya ini praktek apa yang diajarkan sama Kosari Sandi itu baru 1 tahun. Ya, 20-21 April, sekarang baru Mei. 1 tahun 1 bulan. Kebayang nggak teman-teman? Ya, so teman-teman, saya tidak ada maksud apapun. Saya hanya berbagi pengalaman, saya berbagi sharing hal baik, ya. Setiap hari saya share juga hal kebaikan tentang saya baca buku, ya, setiap pagi, ya. Nah, jadi intinya teman-teman lakukan aja, ya. Kita udah nggak salah, ya. Hari ini semua kita itu berbagi kebaikan, ya. Kak Oi, ya, Greta, Kak Tia, sama Kak Devi, semua itu kita berbagi kebaikan loh. Bener nggak? Kita hidup ini indah banget kalau kita bisa share hal baik setiap hari, ya. Dampaknya itu buat kita semua, termasuk teman-teman yang malam ini senantiasa ikut Zoom, bener nggak, belajar, ya. Saya juga nggak kenal teman-teman, teman-teman juga nggak kenal saya, tapi hati saya berbagi itu dari dalam hati saya, paling dalam dari hati saya, paling ikhlas dan tulus, ya. Mungkin itu aja kali ya. Wah, luar biasa. Ya. Terima kasih waktunya Ibu Ceklina. Terus Ya. teman-teman boleh respon dengan tepuk tangan buat Ibu Ceklina sudah menyampaikan materi sharing yang luar biasa, bermanfaat untuk hidup kita masing-masing. Terima kasih banyak Ibu Ceklina waktunya malam ini sudah mau sharing.
Saya akan lanjutkan, kita akan foto bersama sebentar lagi. Kita foto bersama. Thank you ya, beri tepuk tangan untuk Cik Jacqueline yang sangat luar biasa hari ini. Membuat kita semakin bersemangat, semakin sadar kalau mau mencapai impiannya perlu melakukan aktivitas bintang 5, aktivitas bintang 4. Oke, nanti kita dapat bonus dari Cik Jacqueline akan sharing di grup ya, ditunggu ya Cik. Kita sekarang foto dulu ya, siap-siap. 1. Oke, saya foto bersama, kita foto bersama. Berikan senyuman yang manis semua. 1. Oke, sebentar. Boleh dibantu Pak Oyik untuk foto? Boleh. Oke ya, dari Iya. sini ya. Dalam hitungan 3, 2, good. Sekarang yang halaman kedua. Ini di tempat saya ada 2 halaman nih, teman-teman. Iya. Jadi ya, 3, 2, 1, and halaman 2, Siap. stick yang open cam, and cekrek. Ya, udah. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Oyik sudah membantu untuk foto malam hari ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini. Menurut saya cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut relay schedule atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet bertugas selanjutnya di Jumat berikutnya, baik itu menjadi host, membawakan doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker-nya. Misalnya, saya sebagai host akan mencari host untuk Jumat depan. Dan ada Katia yang bertugas akan mencari temannya untuk minggu depan. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya teman-teman, kalau tiba teman-teman dihubungin di WA, di telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan ya. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup, teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti LCTW atau Life Core Transformation Workshop, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach atau Assistant Coach, Family Hypnotherapy Program. Oh ya, teman-teman, ada kabar baik. Siapapun bisa join ke komunitas SKRP ini. Jika ingin mengundang teman-teman, keluarga, relasi, atau siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup di grup SKRP ini, free of charge. Jadi link pendaftarannya ada di deskripsi grup. Nanti bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, teman-teman kita. Nah, untuk next weekly meeting, kita kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Mia Aureliana Evelyn Firm, MSc-CHT. Beliau seorang insurance leader, hipnoterapis, and founder Meta Healing Center. Topiknya seru banget untuk minggu depan, yaitu ada mindset anak hebat, mempersiapkan generasi sehat, kaya raya, dan bahagia.
Dan inilah abandon team yang akan bertugas pada tanggal 30. Ada Regina Anastasia sebagai agency builder akan bertugas sebagai doa untuk minggu depan. Ada Ruri Sasmita sebagai insurance business sebagai host minggu depan. Kemudian yang bertugas sebagai core value ada Natalia Suciati. Dan yang terakhir ada abundant sharing-nya besok akan di-sharingkan oleh Ayas Ayuning Tias. Oke, teman-teman, siapa yang mau belajar, siapa yang hari ini belajar banyak malam hari ini, bisa tulis di kolom komentar, menuliskan saya. Ingat teman-teman, agenda minggu depan bisa diberikan alarm supaya minggu depan teman-teman semua bisa mengundang sahabat relasi Anda untuk mengikuti kelas berikutnya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk tulis di grup WASKRB satu hal yang berharga yang dipelajari malam ini. Saya pribadi sih paling mengena hari ini terkait bagaimana mempercepat tercapainya impian dengan 3 pilar penting, yaitu dalam bersikap dan berperilaku yang benar, kita perlu selaras dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan melakukan setiap harinya aktivitas bintang 5 dan bintang 4. Oke teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk follow Instagram SKRB. Bisa diketik di Instagramnya teman-teman masing-masing, SKRB_community. Dan dalam waktu dekat, acara LCTW akan diadakan di Surabaya. Teman-teman nanti bisa hubungin atau klik link pendaftaran yang ada pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni di Surabaya di Hotel The Capital Raya Jemur Sari. Kemudian acara selanjutnya ada Life Core Transformation juga, tapi untuk teens ini akan diadakan. Nah, bisa diklik linknya. Videonya bisa dinyalakan, sebentar saya nyalakan. Oke, jadi akan diadakan acara terkait LCTW untuk teens, workshop pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2025 di Beleza Hotel Permata Hijau, Jakarta Selatan. Nah, sekalian saya mau nanya seandainya untuk materi seperti tadi yang sudah disampaikan pada hari ini, menurut teman-teman layaknya berapa investasi yang kita layak keluarkan? Apakah 200.000 atau 300.000 atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silahkan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Tadi kita sudah buka dengan doa, mari kita tutup dengan berdoa. Saya panggil lagi untuk Kak Devi. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, sebagai doa penutup, Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran, kesehatan, dan kesempatan bagi kita semua untuk mengikuti webinar hari ini dengan penuh perhatian dan semangat. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana,
Kami bersyukur atas ilmu dan wawasan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui para narasumber yang telah Engkau pilihkan. Jadikan setiap pengetahuan yang kami terima hari ini sebagai cahaya bagi pikiran kami, sebagai ketenangan bagi hati kami, dan sebagai bekal untuk memperbaiki diri untuk meraih impian-impian kami. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Kak Greta untuk melanjutkan. Oke, thank you teman-teman semua, thank you Kak Devi untuk doanya. Akhir kata untuk malam ini, saya undur diri, saya doakan untuk teman-teman semua makin SKRB, sehat, kaya raya, bahagia. Sampai ketemu di Jumat depan teman-teman semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak Mohon maaf jika Tim. ada kekurangan hari ini. Iya, Terima kasih Bu Jack. iya, sama-sama semuanya juga. Terima kasih.